Selamat malam, saya atas nama Rofs Bintang Romaru, NIM 1703030074. Dosen Vali Dr. Randus Yosef Celahu, MSI. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil review buku saya yang ke-6 tentang sosiologi di usia internet. Studi internet sering menjadi usang antara menulis dan publikasi. Sebagian besar pekerjaan akademis tentang topik ini sedang berlangsung saat internet seperti yang kita kenal sekarang masih virtual, dalam pengertian delujian tidak dibentuk sebagai kekuatan yang memaksa dalam kehidupan modern. Perkembangan internet sebagai teknologi, media, dan ruang sosial memiliki tanggapan akademis yang baik dan benar-benar melampaui itu. Di atas dekade terakhir, seluruh sifat dan bentuk internet telah berubah drastis, jauh dari akar sejarahnya dalam komunitas riset militer dan akademis, dan juga menuju bentuk komersial dan massa. Padahal studi empiris ada di beberapa kasus mengikuti perubahan ini. Landasan teoritis dari beasiswa ke internet belum. Para akademi berusaha melakukannya, mensintesis penelitian dan memberikan agenda masa depan untuk penyelidikan empiris di belakang yang tergesa-gesa dan sekarang sebagian besar anakronistik kerangka teoritis para ahli teori awal. Tetapi struktur yang dikosongkan tidak lagi mirip dengan yang di masa awal. Dan lagi demikian, sifat keilmuan yang visi-visi masa depan ini lebih awal penggembar dunia maya di dalam dan di luar akademi, terus mendominasi agenda penelitian sosiologi ke dalamnya. Bab ini membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Sosiologi di era internet beban berlebih dan dispersi disipliner pada tahun 1989. Vincent Mosco menghibur para akademi dan mahasiswa dengan mengamati hal itu. Komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang bisa dibayangkan. Itu mudah untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya bahan yang tersedia di komputerisasi masyarakat dan penyebaran global media komunikasi. Moskow belum melihat apapun. Dengan munculnya internet ini, kelebihan informasi akademi telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet, analisis internet telah berlipat ganda menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun gaya mendorong hal ini masih sama dengan itu diidentifikasikan oleh Moskow. Sifat wacana yang didistribusikan di dalam akademi. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang di aspek kehidupan kita. Maka tepatlah bahwa itu dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Studi yang relevan tentang aspek tertentu dari internet kemungkinan besar akan didistribusikan secara luas dalam disiplin ilmu. Jadi, untuk mengembalikan satu era saja sebagai file misalnya, jika kita tertarik dengan topik internet dan komunitas, kita akan menemukan literatur yang relevan di jurnal sosiologi, dalam pekerjaan sosial, ahli geografi, dalam studi komputer, studi budaya, kebijakan sosial, akademik tanggapan terhadap spekulatif dan fisika ilmiah, dan dengan demikian jurnal sastra dan studi media, serta psikologi, filsafat, studi bisnis.
Faktanya, daftarnya adalah berpotensi universal dengan kemungkinan pengecualian sejarah. Untuk studi sebagian besar futuristik dalam penekanan. Pada awal abad ke-19, lanskap akademik disciplines sangat berbeda. Seorang sarjana yang memulai pekerjaan biasanya di awal abad ke-19 diharapkan menguasai dan memahami berbagai macam ilmu, dari matematika, filsafat hingga bahasa, serta sastra klasik, untuk menjadi manusia yang berpendidikan. Masih mungkin akan merasakan cebol intelektual dibandingkan dengan para filsuf Renaissance untuk siapa mekanik, anatomi, fisika, astrologi, dan sejarah. Sebagai pemikiran sosial dan sastra dan bahasa dan seni, disiplin yang kita kenal dengan tentang sebagian besar sebagai akibat dari ledakan dan penggandaan pengetahuan yang didorong oleh perubahan sosial yang menghasilkan pembagian kerja yang lebih besar dan lebih halus dalam ketersediaan alat diseminasi atau produksi massal cetak, dan perubahan massa dan pendidikan tinggi. Sebagai sintesis Donald Cass dari literatur tentang pencarian informasi menunjukkan strategi akademis yang diadopsi pencarian informasi di mana penawaran melebihi permintaan. Setidaknya sejauh itu melebihi rentang perhatian kita difokuskan di sekitar penyederhanaan dan generalisasi. Secara selektif memproses masukan, menyaring semua yang kami miliki yang jangan dianggap milik prioritas. Dalam mencoba menentukan prioritas itu, kami gunakan kontak informal. Perguruan tinggi tak terlihat dari teman dan kolega kita. Semakin besar jumlah informasi yang tersedia, semakin besar derajat spesialisasi dalam bidang tersebut. Jadi, misalnya dalam disiplin sejarah, seorang profesor sejarah abad pertengahan mungkin memiliki pengetahuan ahli tentang keseluruhan abad, sedangkan profesor sejarah modern mungkin hanya berspesialisasi dalam 1 atau 2 dekade, karena jurang besar dalam jumlah sumber yang diawetkan periode yang berbeda. Jadi, spesialisasi muncul sebagian sebagai respon terhadap informasi, tetapi dengan cepat menjadi mekanisme pelestariannya. Lebih besar tingkat spesialisasi antara bidang, semakin lebar celah terbuka dan lebih banyak penelitian menemukan bahwa mereka harus terus-menerus menemukan kembali roda untuk memproduksi penelitian yang telah dilakukan dari perspektif yang berbeda atau dalam institusi yang berbeda. Jadi, dalam kasus ini studi internet yang tidak memiliki struktur dan sebaliknya terletak di setiap disiplin ilmu dan setiap arena akademik. Kemungkinan penggandaan dan kelebihan informasi sangatlah luas, ironisnya. Cass mengutip satu studi yang mengklaim bahwa antara 1997 15.000 situs website dan 3.000 artikel surat kabar dan majalah telah diterbitkan tentang subjek tersebut. Informasi itu sendiri membebani kasus tahun 2001. Ironisnya bagaimanapun adalah bahwa dalam kasus internet ini tidak dapat diaksesnya informasi dan kebutuhan untuk mendamaikan dan memungkinkan kerjasama antara pekerja informasi yang tersebar dalam dasar pemikiran dari teknologi sendiri. Internet dirancang untuk mengatasi hambatan dalam kelembagaan untuk kerjasama dan penyebaran informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Teman-teman bisa membacanya kembali di
buku Sosiologi Terapan ke-6. Terima kasih.